Persiapan operator. Operator mencuci tangan lalu menggunakan handscoon, masker, dan gaun. Posisi pasien. Pasien diposisikan pada bidang oklusal sehingga sejajar dengan lantai ketika mulut pasien dibuka. Tinggi dental unit chair diatur sehingga mulut pasien setinggi siku dokter gigi. Kemudian pasien diberikan kain agar tetap bersih dan diarahkan untuk berkumur. Posisi dokter gigi. Ketika mencetak mandibula, dokter gigi right-handed berdiri di sisi kanan dan depan pasien. Ketika mencetak maksila, dokter gigi right-handed berdiri di sisi kanan dan belakang pasien. Gigi tiruan jembatan. Alat dan bahan yang digunakan. Prosedur pencetakan. Pertama, pilih sendok cetak rahang bergigi yang disesuaikan dengan mulut pasien, kemudian oleskan adhesive tray secara merata pada sendok cetak dan biarkan mengering. Manipulasi pati hingga homogen dan gulung membentuk silinder yang memanjang. Setelah itu, tempatkan pati ke dalam sendok cetak. Ambil selembar plastik spacer dan letakkan di atas pati. Lakukan pencetakan dengan meretraksi pipi pasien dan masukkan sendok cetak dengan gerakan rotasi. Posisikan sendok cetak sejajar garis midline, lalu tahan sendok cetak selama kurang lebih 2 menit sambil memijat bibir. Apabila bahan sudah mengeras, sendok cetak dapat dilepas dan lepaskan plastik spacer. Masih daerah kerja menggunakan cotton roll dan sisipkan benang retraksi pada bagian proksimal gigi. Dorong benang ke sulcus dimulai dari sisi proksimal gigi menggunakan plastik filling instrument. Lakukan hingga mengelilingi gigi yang telah dipreparasi. Lalu, potong benang yang berlebih dan dibiarkan 8-10 menit. Sembari menunggu, manipulasi bahan light body dengan mencampur basis dan katalis dengan gerakan melingkar dan gerakan angka 8 untuk mengurangi jumlah rongga dalam campuran. Kemudian, masukkan setengah dari bahan ke dalam light body siring dengan gerakan mendorong dan menggeser barrel siring ke atas mixing pad. Bahan yang tersisa diletakkan di atas pati yang terdapat pada sendok cetak. Sebelum pencetakan kedua, gigi Falcord dilepaskan menggunakan pinset. Lalu tempatkan ujung siring hingga menyentuh margin dan injeksikan bahan light body secara perlahan. Posisikan sendok cetak ke rongga mulut pasien dan tekan sendok cetak dari posterior ke anterior agar kelebihan bahan cetak dapat keluar dari anterior. Kemudian, apabila bahan sudah mengeras, lepaskan sendok cetak dari rongga mulut pasien. Gigi tiruan sebagian lepasan. Alat dan bahan. Manipulasi alginat. Masukkan bubuk alginat serta air ke dalam rubber bowl sesuai dengan takaran pabrik. Aduk dengan cepat menggunakan spatula dengan gerakan angka 8 dan menekan ke bagian dinding rubber bowl selama 1 menit. Prosedur pencetakan. Masukkan ujung kuadran kanan sendok cetak dengan tangan kanan sambil tangan kiri menarik ujung bibir kanan pasien. Posisikan garis tangan sendok cetak sejajar dengan midline. Pada pencetakan mandibula, instruksikan pasien untuk mengarahkan lidah ke langit-langit mulut. Gunakan jari telunjuk untuk menekan sendok cetak dengan tekanan ringan dari posterior ke anterior. Untuk mencetak bagian vestibulum dapat menggunakan bantuan ibu jari untuk menekan atau menaikkan bahan cetak. Sendok cetak kemudian ditekan dengan tekanan konstan dan tunggu hingga bahan cetak setting selama kurang lebih 3 menit.
Pastikan tidak ada gerakan tambahan pada tahapan ini karena dapat berpengaruh pada hasil cetakan. Setelah bahan cetakan mengeras, keluarkan bahan cetakan dari rongga mulut pasien secara perlahan. Kemudian bilas hasil cetakan menggunakan air, lalu lakukan prosedur desinfeksi, lalu tutup menggunakan tisu basah. Gigi tiruan lepasan. Border molding. Alat dan bahan. Prosedur border molding. Pencetakan labial flank, operator mengangkat bibir pasien kemudian diperpanjang keluar, ke bawah, dan ke dalam. Nah, untuk gerakan aktif, pasien diinstruksikan untuk mengerutkan bibir. Untuk buka flank, operator meninggikan pipi pasien kemudian ditarik keluar dan ke bawah serta ke dalam. Nah, gerakan ke belakang dan ke depan. Lalu instruksikan pasien untuk mengerutkan bibir dan tersenyum. Untuk molding distobukal area, operator menarik pipi pasien keluar, ke bawah, dan ke dalam. Instruksikan pasien untuk membuka mulut lebar, menutup, dan menggerakkan mandibula dari sisi ke sisi. Mencetak posterior palatal seal area, instruksikan pasien untuk mengatakan "ah". Adalah pencetakan border molding mandibula, yaitu pada bagian labial flank. Operator mengangkat bibir pasien keluar, ke atas, dan ke dalam. Bagian buccal flank, operator mengangkat pipi pasien keluar, ke atas, ke dalam, kemudian gerakan ke belakang dan ke depan. Nah, instruksikan pasien untuk mengerut dan tersenyum. Ini untuk mencetak buccal frenum area. Flank, operator menarik pipi ke dalam. Mesenteric notch, instruksikan pasien untuk menutup, sementara operator memberikan tekanan ke bawah pada sendok cetak. Untuk mencetak anterior lingual flank, instruksikan pasien untuk menjulurkan lidah, kemudian mendorong lidah ke bagian anterior langit-langit mulut. Untuk middle portion of lingual flank, instruksikan pasien untuk menjulurkan lidah dan menjilat bibir atas dari sisi ke sisi. Untuk distolingual flank, instruksikan pasien untuk menjulurkan lidah, kemudian menempatkan lidah di bagian distal langit-langit mulut, di ruang bagian bukal, ke kanan dan ke kiri. Berikut merupakan hasil dari border molding rahang atas dan rahang bawah. Cetak individual dicobakan kembali ke rahang pasien, baik maksila maupun mandibula. Oles adhesive tray ke individual tray dan dilanjutkan melakukan manipulasi light body di glass slab dengan spatula. Masukkan ke dalam syringe dan aplikasikan bahan cetak ke individual tray. Isi sendok cetak dengan bahan cetak, kemudian retraksi pipi pasien. Nah, masukkan sendok cetak ke rongga mulut pasien dengan posisi sendok cetak selaras dengan frenulum labial. Kemudian, tekan bagian hamular notch menggunakan jari telunjuk. Pada pencetakan, itu kembali dilakukan gerakan border molding secara lembut dan bersamaan. Selanjutnya, sendok cetak dikeluarkan dan diperiksa. Beading dan boxing. Beading dan boxing dilakukan setelah pencetakan fisiologis. Beading dilakukan untuk mempertahankan lebar dan ketinggian sulcus dalam model kerja, sedangkan boxing dilakukan untuk mendapatkan basis model kerja yang halus dan dengan bentuk yang baik. Alat dan bahan. Prosedur beading boxing. Beading dapat dilakukan dengan menggunakan wax atau plastisin yang dipilin memanjang dan diaplikasikan sekitar 3 mm di luar batas tepi cetakan pada sekeliling tepi sendok cetak. Beading harus menyegel kedua sisi atas dan bawah cetakan. Selanjutnya, boxing dilakukan dengan menggunakan lembaran wax. Cetakan yang telah berisi beading wax diletakkan di atas meja. Boxing wax lebar 15 mm dipanaskan dan diadaptasi di sekitar cetakan untuk membentuk dasar gips. Ujung dari boxing wax digabungkan dan dilekatkan ke beading wax. Setelah dilakukan beading boxing, sendok cetak dicor menggunakan gips. Prosedur pengecoran, alat dan bahan yang digunakan, manipulasi gipsum. Masukkan air dengan suhu 22 derajat ke dalam rubber bowl dengan takaran sesuai pabrik. Kemudian timbang gipsum tipe 4 sesuai takaran pabrik dan masukkan ke dalam bowl.
Selanjutnya, aduk dengan gerakan angka 8 menggunakan spatula dan menekan ke seluruh dinding rubber ball untuk mencapai hasil yang homogen. Selanjutnya, letakkan di atas vibrator, lalu tuang gipsum dari bagian posterior sedikit demi sedikit hingga sendok cetak terisi penuh. Hasil model kerja. Berikut merupakan evaluasi hasil untuk rahang atas dan rahang bawah.